sebutannya adalah apa? Pendekar tangan satu kaki tiga ya. Ya itu sebenarnya mau menunjukkan kepada teman-teman memang kondisi yang dialami oleh pembicara kita satu ini. Tapi malah tidak menyurutkan niatnya ya, malah semakin giat ya dalam menjalankan bisnis 3i. Adapun latar belakang beliau sebelumnya adalah mantan karyawan yang sekarang sudah full time di 3i. Bergabung pada bulan Desember 2014 dan mencapai posisi bronze agensi di bulan Maret 2016. Saat itu bonusnya masih sekitar 8 jutaan. Nah, yang luar biasa adalah di bulan Juli 2017 mencapai penghasilan 34 jutaan, tapi ya di posisi bronze agensi. Nah, ini yang luar biasa. Nah, kita mau ngobrol banyak mungkin nanti di area ini ya, langsung dengan narasumber kita nih. Nah, tapi sebelum itu saya akan bacakan juga apa yang sudah diwujudkan ya, impian-impian melalui bisnis ini. Pertama, hutang lunas. Wah, ini pasti jadi impian banyak orang juga nih di 2020 ya, lunasi hutang. Ya, mungkin sambil diperlihatkan profilnya oleh Pak Sandy, dibantu Pak. Ya, yang kedua, impian yang kedua adalah berhasil melunasi sertifikat rumah. Ya, ini juga pasti jadi impian banyakan orang nih ya. Nah, kemudian bisa memperbaiki rumah dan membeli mobil. Dan pastinya kemarin ya dapat jalan-jalan gratis kapal pesiar di Dream Cruise. Nah, langsung saja kita akan panggil Silver Agency. Wah, Silver Agensinya ada rasa platinumnya di belakang ini. Hebat sekali ya. Langsung dengan mantan karyawan Pak Sugiarto Kurniawan. Baik, selamat malam Pak Sugiarto. Pak Sugi ya panggilannya. Pak Fran. Ya, gimana Pak? Semua sehat? Alhamdulillah Pak, sehat semua. Keluarga sehat, mitra-mitra sehat, dompetnya juga sehat Pak. Live-nya dari mana nih Pak? Tangerang sebelah mana Pak? Saya Tangerang Utara Pak. Tangerang Utara. Ya, betul. Kemarin sempat kena banjir-banjir Pak awal tahun Pak? Alhamdulillah kalau untuk Tangerang Utara nggak kena Pak. Kebetulan juga saya lagi liburan ke Malang Pak. Oh, kemarin lagi ke Malang ya? Iya. Sekarang udah balik nih Pak ya? Alhamdulillah sudah kembali ke Tangerang. Oke, Pak Sugi, kita ngobrol-ngobrol dulu nih tentang yang dulu-dulu nih Pak. Oke, siap Pak. Ngomong-ngomong sebelum kenal 3i ini, apa sih Pak kesibukannya Pak, pekerjaannya Pak? Boleh ceritakan Pak? Oke, saya dulu hanya karyawan buruh di sebuah pabrik percetakan Pak. Tahun 90 saya sudah merantau dari wilayah Rembang ke Tangerang dan bekerja di tempat percetakan. Jadi hampir selama 20 tahun mungkin saya bekerja di sana. Berarti terakhir bekerja tahun berapa tuh? Kenapa Pak? Berarti terakhir di tahun berapa Bapak di percetakan? Saya tahun 2010 kebetulan di PHK karena efektivitas pekerja mungkin ya. Nah, saya kebetulan waktu itu mesin dijual oleh perusahaan, jadi saya tidak mendapatkan job untuk melakukan tugas gitu. Nah, karena saya di PHK, ya saya terus nyari pekerjaan baru di tempat yang lain dengan profesi yang sama, mungkin hanya karyawan buruh biasa. Tahun 2011 saya mulai mencari di Cikande. Di Cikande itu saya mendapatkan tempat yang sama di perusahaan yang bekerja dengan sama, yaitu percetakan. Teman sejak... Oke, sebentar. Ya, oke. Ya, Pak, saya dengar sempat ada terjadi kecelakaan kerja, itu tahun berapa, Pak? Iya, ya. Jadi setelah saya mencari pekerjaan baru di tempat di daerah Cikande Serang, itu saya mengalami kecelakaan di bulan Maret 2011, Pak. Jadi saya baru kerja istilahnya 1-2 bulan lah di tempat yang baru. Gitu, Pak. Jadi 2011 bulan Maret saya benar-benar full nganggur gitu ya, karena nggak mendapatkan pekerjaan baru. Akibat kecelakaan tersebut Bapak jadinya menganggur ya Pak ya? Betul Pak. Jadi saya hanya ngandalin bisnis online yang kecil-kecilan. Waktu itu saya juga sempat ngikut bisnis online ya, yang di waktu itu juga banyak juga bisnis online gitu Pak. Oh oke. Mohon maaf saya pertegas, berarti kecelakaan tersebut yang membuat akhirnya Pak Sugiarto dijuluki pendekar tangan satu nih Pak ya? Oh iya, itu belum Pak. Itu saya belum join di 3i kan Pak. Iya, betul. Iya, saya 2011 sampai 2014
2014 lah, berarti kan ada jeda 3 tahun itu benar-benar saya vakum bekerja di tempat pabrik. Kalau orang bilang biasanya kalau bekerja itu kan di pabrik gitu. Nah, saya itu benar-benar vakum. Saya hanya mengandalkan yaitu tadi bisnis online yang dimana waktu itu mungkin pernah dengar MMM ya itu. Ya, mungkin investasi ya ternyata bodong juga waktu itu kan kena jong juga saya. Jadi ya. Iya, jadi ya sempat ngikut investasi bodong. Nah, alhamdulillah di Desember 2014 itulah saya baru mengenal 3i. Nah, bagaimana ceritanya Bapak? Apa ada teman lama yang datang telepon, Pak, ini ada bisnis 3i. Seperti apa ceritanya dulu, Pak? Oh enggak, saya memang kebetulan waktu itu memang suka online di Facebook, Pak ya. Jadi ya nyari-nyari informasi aja. Jadi apa sih kira-kira yang bisa saya jalankan di rumah? Karena waktu itu kan saya sudah cacat. Jadi sama istri sendiri juga nggak boleh untuk melakukan aktivitas di luar rumah gitu. Karena mungkin istri ya sayang lah sama suami yang ganteng kan sayang. Jadi saya hanya nyari informasi di Facebook. Nah, alhamdulillah waktu itu saya ngelihat status teman, dalam arti teman hanya di Facebook, bukan teman akrab atau mungkin sejatinya teman di hubungan di darat, itu enggak. Saya hanya teman di Facebook. Waktu itu saya lihat statusnya top leader saya sekarang yaitu Bapak Ari Praptono. Jadi saya lihat di situ, nah ini peluang bagus itu. Tapi saya juga nggak ngerti ini bisnis apa gitu aja, Pak. Jadi saya cuma nginbox Pak Ade Ari untuk, Pak ini bisnis ini caranya gimana gitu. Bisa nggak ketemu ke rumah gitu. Jadi waktu itu Pak Ari juga ya karena beliau juga sibuk juga, dia kaum bangsawan juga di Lebulu gitu. Jadi dia tiap Sabtu baru ada waktu untuk saya. Gitu. Artinya hanya kenal Pak Ari sebenarnya di Facebook aja dan itu tidak dekat gitu Pak ya? Cuman betul. Ya? Jadi hanya sekedar berteman di Facebook gitu aja. Oh, oke. Nah, terus ketika akhirnya melihat informasi 3i, apa kesan pertamanya Pak Sugi melihat 3i ini? Apa yang Bapak lihat saat itu? Oke. Jadi mungkin boleh saya cerita sedikit. Jadi memang pada waktu saya masih bekerja di pabrik, memang mindset saya untuk berbisnis online itu kuat sekali, Pak. Kenapa ya? Saya pikir dengan bisnis online itu waktu kita tidak terbuang percuma di darat gitu. Jadi waktu kita banyak di rumah dengan keluarga dan modalnya kecil kalau mau saya waktu itu kan, karena modalnya hanya kuota internet. Nah, ketika saya punya impian seperti itu, ketemulah Pak Ari Praptono di Facebook. Akhirnya itu yang menguatkan saya untuk join. Jadi ketika saya join itu, saya sebenarnya tidak melihat program 3i itu apa, gitu. Tapi saya lihat ini bisa saya kerjakan karena memang itu impian saya dari awal untuk menjalankan bisnis dari rumah gitu. Itu yang membuat saya menguatkan diri untuk join di Pak Ari. Ya, alhamdulillah Pak Ari memang sempat datang ke rumah saya. Itu pun cuma 1 kali, Pak, 1 kali. Dan dia udah, oke, Pak Giarto mau join. Udah tanda tangan, udah itu tinggal pergi. Nah, jadi pembelajaran saya waktu itu juga dengan Pak Ari, karena Pak Ari waktu itu juga sibuk bekerja di tempat Cikarang kalau nggak salah, ya by online gitu, Pak. Saya inbox-inboxan by online dengan Pak Ari. Ya, alhamdulillah, mungkin kalau menurut saya yang mendasari saya karena saya memang pengen berbisnis dari rumah, itu yang membuat saya banyak belajar, banyak bertanya. Gitu. Oke. Nah, berarti dari awal udah 100% online aja nih Pak ya, karena memang itu niatnya dari awal ya Pak? Betul Pak, jadi saya dari awal memang hanya online, karena waktu itu saya juga seperti kayak MMU dengan Pak Ari, bahwa istri saya kan melarang saya tidak boleh keluar rumah, kepada gitu Pak. Nah, karena dengan tangan 2 aja saya jatuh dari motor kan gitu, apalagi kalau tangan 1 itu. Artinya istri saya juga udah wanti-wanti kalau orang Jawa bilang. Nah, bagaimana caranya waktu itu saya bisa menghasilkan uang di bisnis ini. Nah, gitu. Makanya saya online dan Pak Ari saya kasih pekerjaan ibaratnya. Pak Ari, nanti kalau saya punya mitra di luar kota, tolong di full up ya. Alhamdulillah, ternyata dapat mitra-mitra dari online di Jawa Tengah, khususnya Semarang, Kudus, bahkan sempat ke Sidoarjo, Jawa Timur, Madura,
Terus bahkan yang pertama kali Pak Ari terbang itu ke Kalimantan, ke Samarinda. Nah itu mitra online saya yang pertama kali. Jadi beliau terbang ke Samarinda gitu. Oke. Pak, mungkin boleh kita bongkar-bongkar sedikit nih Pak, karena banyak orang juga pastinya kan waktunya terbatas, mungkin juga musim hujan, ya kan? Nah, sebenarnya apa sih yang Bapak lakukan online itu Pak? Yang dimaksud online itu apa yang Bapak lakukan gitu Pak? Ya, pada dasarnya saya seperti orang yang bekerja juga gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman hari ini bekerja di tempat karyawan atau pegawai atau apapun melakukan aktivitas seperti saya bekerja gitu. Pertama ya bangun subuh, pagi hari saya bikin konten untuk di-share di grup pembinaan atau bikin promosi atau iklan di Facebook. Ya termasuk waktu sholat semuanya ya rule-nya sama seperti teman-teman yang hari ini bekerja. Cuman yang pembedanya saya melakukan di rumah sambil selonjoran gitu, sambil bisa meluk istri. Gitu. Media apa yang biasanya Pak Sugi pakai Pak? Apakah hanya Facebook aja atau mungkin ada media khusus yang Oke, untuk sementara saya masih fokus di Facebook dan WA, Pak. Untuk media yang lainnya, untuk sementara saya nggak menguasai gitu ya. Tapi mungkin tim-tim saya di bawah saya, mungkin beliau juga menguasai gitu. Oh, nah berarti orang-orang yang Bapak rekrut ini sebenarnya di awal sama sekali Bapak memang nggak kenal, Bapak canvassing melalui online atau memang sudah lama kenal, seperti apa? Betul. Jadi ya ini juga cerita ini unik. Menurut saya juga justru ini yang membuat sebenarnya kekuatan bisnis kita di online itu luar biasa. Pertama, bertemunya saya dengan Pak Sugiyar yang mungkin teman-teman ketahui, beliau punya julukan Sang Lekerman, itu juga melalui Facebook, Pak. Melalui Facebook, dan ketika dia join pun, dia juga sama seperti saya. Mungkin dari segi ekonomi, beliau juga nggak punya uang banyak. Tapi beliau mempunyai kekuatan atau keinginan yang kuat gitu. Akhirnya dia menyatakan join, dan saya itu sempat datang ke Kudus kalau nggak salah waktu itu, bertemu dengan beliau di sana. Dan dia menyatakan join dengan saya. Nah, tapi sejak dia join juga saya bingung, wah ini cara binanya gimana nih? Saya juga orang baru, dia orang baru kan gitu. Kalau saya tiap minggu atau tiap bulan ke Kudus kan berat di ongkos, Pak. Kan saya kan belum punya hasil waktu itu kan. Iya. Nah, jadi saya lakukan secara online gitu. Jadi kadang-kadang beliau juga telepon saya, kadang-kadang inbox saya, kadang-kadang ya kita berlatih bersama di Facebook, di Messenger Facebook gitu. Itu ketemunya saya dengan Sugiyar. Ketemunya dengan Bapak Arya Setiaki pun juga lucu, aneh, unik kalau menurut saya. Beliau sekarang juga udah front kan. Nah, beliau ketemu saya itu juga di Facebook, bahkan beliau sendiri yang inbox saya, Pak, bisa nggak ketemuan di kantor? Nah, waktu itu saya juga nggak tahu kantor Wisma Sejahtera, juga nggak tahu. Pokoknya saya nanya-nanya, oh daerah sini, ya udah datang. Nah, ketemu dengan Pak Arya Setiaki juga langsung dia join gitu. Ya alhamdulillah, mungkin kalau bagi saya dimudahkan oleh Allah gitu ya. Mungkin bisa jadi karena saya nganggur, bisa jadi kan, bisa jadi karena saya cacat ya. Saya juga nggak tahu. Pokoknya kedua orang itu join di grup saya tanpa paksaan gitu. Nah, menurut saya, tanpa saya prospek, kalau ibaratnya seperti itu. Dia menyerahkan diri, mungkin melihat status saya di Facebook dan mereka tertarik. Gitu Pak intinya. Nah, Pak Sugiarto, dulu kan belum ada nih acara seperti 3LF Channel seperti sekarang nih. Betul. Bagaimana Pak Sugi melihat ya salah satu mungkin fasilitas seperti 3LF Channel ini terhadap bagaimana kita membangun bisnis jaringan? Pandangan Pak Sugi seperti apa? Kalau menurut saya luar biasa Pak ya, karena dari awal juga kami sudah membuktikan bahwa kekuatan online itu luar biasa. Jangkauannya luas, ya, biayanya hemat, dan kita bisa share konten dengan sekali klik nyebarnya banyak gitu. Jadi dengan adanya acara ini mudah-mudahan juga bisa memudahkan teman-teman yang hari ini lagi berjuang di 3E. Ya saya pikir ini media yang luar biasa, media online. Ya mungkin tetap ada orang yang berpikir gini, kalau di online itu silaturahminya kurang. Ya mungkin emosionalnya kurang, tingkat emosional kurang. Bisa disadari betul, saya juga merasakan seperti itu Pak.
Tapi bagi saya nggak masalah, karena bisa jadi kita bisa agendakan mungkin per bulan sekali atau per minggu sekali. Kalau saya dulu sering ke Wisma Sejahtera. Nah, di sana sih kita sering ketemu dengan Pak Arya Setiaki, dengan grupnya. Tapi kalau saya dengan Sugiar, saya harus ke Semarang ya. Biasanya tiap bulan sekali setelah saya menerima bonus gitu, Pak. Gitu. Oke. Bagaimana caranya Pak Sugi mungkin ketika ada tim yang mau, biasanya kan nggak semua bisa online nih, tentunya bervariasi Pak. Betul. Kalau ketemu dengan tim yang memang mereka offline gitu Pak, apa yang Pak Sugi lakukan Pak? Kalau kami dari awal sudah konsisten komitmen by online Pak. Jadi kalau ada yang pengen offline, ya saya tolak juga, karena saya juga kan belum punya tim di daerah dia gitu Pak. Ya mungkin kalau kita bicara soal rezeki, sudah ini mungkin belum rezeki saya gitu. Jadi saya memang perlahan-lahan membentuk tim itu dari satu orangnya itu tergantung daerah mereka masing-masing. Tapi kalau daerah mereka belum ada mitra saya, ya saya tolak. Tapi kalau dia mau secara online belajar, ya saya terima. Jadi kalau mungkin tim lain mungkin kayaknya sayang kalau ada orang join kok ditolak gitu. Kalau tim saya tolak-tolakin Pak. Iya. Ini benar menjadi spesialis fokus ya. Iya betul Pak. Karena kita sendiri sadar betul kalau orang baru itu pasti berat di biaya operasional Pak. Betul. Iya. Nah Pak, kita udah masuk mau ke tengah nih Pak. Itu kan Bapak ini termasuk yang terkenal bronze waktu itu rasa gold ya Pak ya, awal-awal rasa platinum. Ini gimana Pak ceritanya Pak? Orang penasaran juga nih Pak, apa seperti apa? Ini termasuk salah satu keunggulan bisnis kita memang, cuman mungkin Pak Sugi bisa ceritakan dari sudut pandang seperti apa. Kalau saya waktu itu memang seperti faktor kesengajaan saya untuk membentuk dua jalur besar. Nah, pertama di jalurnya Pak Arya Setiaki, dari pertama kali beliau join pun mengatakan ke saya pecat Pak Sugiarto. Saya tidak mau merepotkan Pak Sugiarto jangan merepotkan saya. Itu komitmen pertama di awal Pak Arya join. Nah, waktu itu saya juga berpikir gini, ini asam tenan ini downline gitu kan. Saya sebagai upline-nya kok langsung dipecat gitu kan. Cuman waktu itu saya berpikir ya simpel juga. Iya ya, saya juga nggak begitu paham tentang bisnis ini gitu kan. Nah, beliau lebih paham tentang sistem atau istilahnya dia ahli lah gitu. Alhamdulillah percepatan beliau yang luar biasa, ya semua buat saya kaki gajah di awalnya gitu. Cuman ketika saya punya kaki gajah di grupnya Pak Arya Setiaki, beliau juga bijaksana banget ke saya. Pak Sugiarto, jangan terlena dengan bonus level, karena suatu saat ketika bonus level ini besar sebelah, rasionya Pak Sugiarto nggak kena, ya berarti saya masuk angin kan gitu Pak. Nah, makanya saya membentuk jalur kedua di Sugiar. Cuman di Sugiar kan pengennya offline waktu itu ya. Nah, biasanya saya kalau offline itu pulang dari Semarang meriang Pak, masuk angin. Mungkin dampak dari fisik saya yang sudah nggak sempurna gitu Pak ya. Jadi ketika saya pulang dari Semarang, saya selalu masuk angin, meriang, ngedrop badan saya. Nah itu saya bilang ke Sugiar dan timnya, gimana kalau saya bina secara online. Alhamdulillah Pak, ketika saya bina grupnya Sugiar itu banyak tim yang naik posisinya juga cepat. Artinya apa? Saya di posisi ini, saya kan belum punya posisi Pak, karena jalur 3 saya kan belum kegarap kan, belum ke handle sama saya. Nah, otomatis saya dibelaguin lagi gitu. Kalau ibarat kata Pak Arya dulu prinsipnya belaguin upline. Nah, saya disalib sama upline. Jadi dari Pak Arya. Terus di Sugiar juga itu banyak tim-timnya Sugiar yang naik posisi. Nah, prinsip saya juga I win, you win gitu. Nah, Anda menang, saya juga menang. Nah, otomatis waktu itu saya tinggal membentuk jalur 3 saya kan gitu. Nah, jalur 3 saya memang progresnya lama juga dari ya, tapi di 2 jalur ini udah autopilot Pak, sudah gerak sendiri, jalan sendiri. Ya mungkin waktu itu belum bonus 34 juta itu, saya bonus paling besar juga 8 juta sampai 12 juta. Cuman ketika omsetnya sudah menginjak 1 M, 2 miliar atau
Waktu itu kalau nggak salah Pak Arya Sentiaki itu omsetnya 1 M lah ya, Sugiar tuh 800 jutaan atau 700 juta. Nah itu saya iseng ceritanya, iseng cek rasio apa peringkat saya bonus levelnya. Ternyata tembus 79,9% waktu itu. Saya pikir ini bonus saya besar nih. Nah saya calling Pak Anjar juga. Pak Anjar nih, kalau rasio saya seperti ini nanti bonus saya berapa? Kata saya. Wah paling 20 jutaan Pak menang gitu. Wah saya pikir ya alhamdulillah Pak, karena saya kan belum pernah megang uang 20 juta kan gitu. Tapi Pak ternyata ketika statement bonus keluar 34 juta gitu loh. Yeah. Jadi keren bener gitu. Saya jadi gemeter juga waktu itu. Sebelum lanjut nih Pak, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya perlu ditanyakan. Tentu ketika Pak Sugi mengalami kaki besar tadi di salah satu kakinya kan. Ya. Lalu kan Bapak kan membangun kaki dari yang sebelahnya nih Pak Sugi. Itu ya kan. Sambil belum ketemu lagi kaki ketiganya. Betul, siap. Tentu dengan bonus yang masih terbatas, kena kaki gajah ini kan berarti kan bonusnya belum maksimal, belum nyampe yang angka besarnya, baru yang 8 jutaan itu tadi kan. Iya. Nah, bagaimana sih mengatur manajemen keuangan, dan maksudnya begini Pak, Bapak kan butuh biaya juga dan lain sebagainya. Betul. Kan bermain 2 kaki saat itu berarti kan bonusnya kan tidak maksimal saat itu ya. Betul. Saya waktu itu di 2 kaki besar itu sebenarnya sudah LA Pak ya. LA itu bonus saya antara 6 juta sampai 8 juta tadi itu. Oke. Waktu masuk bron itu baru 12 jutaan. Itu belum punya kaki gajah yang seimbang yang besar 1 miliar tadi. Oke. Jadi memang kalau bagi saya sebenarnya ya saya cukupin Pak dengan uang yang 6 sampai 8 juta tadi. Memang kebutuhan saya banyak ya tapi ya alhamdulillah ya dicukup-cukupin lah. Iya, oke. Pertama berarti cukup-cukupin dulu Pak ya. Betul. Ya kalau saya selalu bicara dengan tim saya banyak puasanya gitu. Tapi kalau memang pengen langsung 3 grup kuat, ya silakan hajar. Tapi kalau memang ya kayak saya nggak bisa langsung 3. Kan semua orang punya potensi masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Nah kalau prinsip saya ya puasanya dikuatin gitu. Ya, jadi saya ketika jalur 2 itu kan bonus saya nggak keambil semua itu kan Pak. Ya kan? Walaupun posisi saya LA kan nggak keambil kan. Nah, terus saya bron juga belum kena, masih 80% lebih rasionya. Jadi ya nggak keambil. Nah, cuman ketika saya ngimbangi di jalur 3, mulailah rasio itu mulai kena. Oke. Nah, mungkin nasihat dari Pak Sugi nih yang udah pernah mengalami 2 kaki, 3 kaki seperti itu, sebaiknya bagaimana? Apakah memang nasihat buat teman-teman di luar ya Pak ya? Apakah sebaiknya 2 kaki dulu saja mengurusnya atau 3 kaki? Apa yang menjadi nasihat Pak Sugi nih Pak? Ini soal keyakinan mereka masing-masing dan komitmen mereka masing-masing. Karena ini kan prosesnya jangka panjang. Bisnis kita kan jangka panjang ya. Jadi ya tergantung ritmenya mereka masing-masing. Seperti kita kayak lomba maraton kan. Ritmenya di 100 meter, 200 meter, 1 kilo sampai nanti di kilometer terakhir. Artinya ya benar-benar harus diatur napasnya gitu. Nah, saya juga ya udah terbiasa karena dulu saya sempat di network, jadi saya tahu, celahnya tahu gitu. Dan memang di tahun-tahun pertama, waktu itu keluarga saya sendiri juga sebenarnya nggak dukung gitu kan Pak. Di tahun pertama, tahun kedua juga belum ada hasilnya, ya masih biasa-biasa saja, wajar kalau menurut saya. Tapi dimasuk di tahun ketiga, mulailah mereka mensupport secara pribadi, secara kuat, secara langsung. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin sama, prosesnya sama. Di tahun pertama, di tahun kedua, belum ada hasilnya. Ya komitmen terus saja, istiqomah terus. Nah, termasuk ya kekuatan doa itu harus dilakukan. Karena itu yang dulu saya lakukan, Pak. Iya, menarik Pak, karena banyak kawan-kawan yang menghadapi proses ketika mereka lagi berjuang, mungkin yang seperti tadi Pak Sugi bilang ya, tahun-tahun pertama, tahun kedua, mereka kok nggak ketemu ya, kok belum ketemu nih ya. Nah di saat-saat seperti itu kadang orang menjadi capek, menjadi lelah. Betul. Ya kan.
Apa sih Pak tipsnya Pak supaya bisa melewati momen-momen kering tadi sampai akhirnya menemukan mata air yang dicari-cari Pak? Oke, kalau bagi saya sendiri kadang-kala juga nggak sadar apa sih yang waktu itu saya lakukan gitu. Cuman sekarang saya hanya menghimbau ke teman-teman, jangan lupa libatkan Allah. Jangan lupa selalu minta petunjuk sama Allah. Karena Allah itu sang pemberi rezeki kan gitu, Pak. Jadi ketika bonus saya masih kecil, ya udah kita bersyukur. Seperti ajaran agama kita masing-masing juga mengajarkan seperti itu. Selalu bersyukur gitu. Nah, waktu bonus saya kecil ya saya selalu bersyukur. Termasuk saya selalu konsisten komitmen ke tim untuk nge-share konten-konten yang saya bikin setiap hari itu. Bahkan ketika Pak Arya Sentiaki pun join, beliau memberikan kemudahan juga ke saya, yaitu dia selalu bilang copy paste. Nah, jadi waktu itu ya saya rame-rame aja tim saya suruh copy paste Pak Arya Sentiaki aja Pak. Jadi saya ngakalinya begitu aja. Jadi ya saya juga nggak mau pusing. Ya, saya bonus saya kecil, pusing saya banyak kan repot juga Pak nantinya. Jadi pusingnya saya alihkan juga ke tim saya. Yuk rame-rame copy paste. Nah, alhamdulillah pertumbuhan itu signifikan. Alhamdulillah ada yang masuk lah ya, tim-tim saya mulai meraih target-target yang ditentukan. Pak, gitu. Oke, Pak mungkin terakhir Pak cerita sedikit bagaimana mulai terjadi perubahan hidup ketika pertama kali bronze rasa gold, lalu silver platinum, seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah semuanya atas izin Allah ya. Untuk rekan-rekan yang hari ini mungkin lagi berjuang, lagi memulai, ya terus saja komitmen. Kenapa? Saya yakin betul bisnis ini kalau bagi saya pribadi ya, simple sekali. Kenapa? Tidak jualan. Dulu waktu saya jalankan bisnis ini, yang di otak saya bilang, wah ini nggak jualan. Karena di luaran sono, banyak bisnis network marketing yang jualan. Mohon maaf kalau yang masih jualan, ya mohon maaf sekali lagi. Nah, karena tidak jualan, mindset saya gimana caranya rekrutmen kan gitu. Kita hanya fokus ke rekrutmen orang, kan gitu. Nah, ketika rekrutmen mungkin bisa jadi ada kendala, mungkin ada orang yang gaptek, ada orang yang nyinyirin, ada yang PHP-in, ya mungkin itu hal yang biasa kalau menurut saya. Nah, di sini saya selalu menghimbau ke tim saya, yuk libatkan Allah, libatkan Tuhanmu, karena di sini kekuatan kita hanya pada kekuatan doa-doa kita. Nah, alhamdulillah ya perjalanan waktu, yaitu saya punya omset di Pak Arya Setiaki 3 miliar, di Pak Sugiyar 1 miliar, dan ini tim ketiga saya, ya, kebetulan juga dari Singapura, dari Morowali, sudah progres ke arah ke gold, ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti gold saya mungkin rasa titanium atau apa ya, saya juga ngerti Pak. Kan titanium bonusnya berapa ya? Ya anggap aja gitu, saya afirmasi aja Pak. Dulu saya afirmasinya gini, ketika Pak Ari Praptono punya bonus 35 juta, kebetulan di-upload ke Facebook, Pak. Nah, saya bilang, wah ini saya harus bisa ini. Saya bayangkan 50 juta atau 30 juta dulu, segini. Nah, makanya mungkin tim saya kadang-kadang kalau saya presentasi offline, saya ajarin, afirmasikan nih, 50 juta ini, segini nih. Jadi nanti sebelum tidur, ini 50 juta tuh, gitu, Pak. Jadi alhamdulillah, dengan uang yang sebenarnya maaf ini saya juga garis bawahi 50 juta itu saya punya 2 ID Pak ya. ID yang pertama itu atas nama saya. Itu saya biasanya tiap bulan 40 jutaan ya, 37 sampai 40 juta. Nah, di ID kedua itu sebenarnya dulu atas nama istri saya. Cuman istri saya nggak mau ujian AACI, jadi mamping keluarga. Jadi semua sekarang ID itu udah atas nama saya dan ditransfer ke rekening saya. Nah, di ID istri saya itu juga luar biasa. Dia cuma 2 grup yang omsetnya 700 juta. Nah, di situ kadang-kadang istri saya juga walaupun posisinya mohon maaf agen, tapi bonus silver hampir 14 juta. Nah, jadi makanya saya kalau dibilang di rekening saya nerima 50 juta itu alhamdulillah. Nah, dengan uang itu alhamdulillah saya bisa bangun rumah. Ya, saya renovasi rumah karena dulu bocor semua Pak kalau di musim hujan, apalagi
ini Desember itu tantangannya luar biasa. Januari itu benar-benar kerja keras juga saya buang-buangin air gitu. Terus mobil pribadi juga kebeli. Alhamdulillah semua berkat Pak. Terima kasih untuk Pak Kuancen dan jajaran PT manajemen PT CAR dan seluruh mitra-mitra saya yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Terima kasih. Ya, baik Pak Sugiarto, sharingnya asik banget ya, di awal yang tahun baru ini jadi dapat sesuatu lagi nih. Ternyata bersyukur, ya berdoa, yakin Tuhan selalu menyertai dan ya fokus terus berjuang ya Pak ya sampai akhirnya ketemu dan pasti ketemu kan Pak ya. Pasti Pak, pasti. Itu janji Allah Pak. Karena itu kalau kita kan makhluk Tuhan gitu, makhluk Allah. Jadi janji itu nggak pernah tidak diingkari gitu. Janji itu ada. Ya. Baik Pak Sugiarto, nggak terasa ternyata durasi kita sudah berakhir. Ya. Semoga pertemuan-pertemuan berikutnya bisa terus berlangsung Pak Sugiarto ya. Oke. Dan saya mau sedikit memberikan tip Pak ya untuk teman-teman. Boleh Pak, silakan Pak. Yang sedang berjuang di lapangan, mau online mau offline bagi saya hanya prasarana kita kan, hanya sarana kita. Nah, ada 3 orang di dunia ini yang menyikapi sebuah peluang usaha. Yang pertama, orang itu akan nolak tanpa alasan. Jadi ketika kita memberikan informasi ke orang lain, dia langsung nolak tanpa alasan. Ya biarin aja. Skip aja terus. Yang kedua, tipe orang yang menunggu bukti. Ya kan? Biasanya kalau kita informasikan, buktinya mana? Kamu hasilnya mana? Nah, biasanya kan banyak itu kan. Ya, ketika kita punya bukti, orang itu tetap hilang juga, ya kan? Nah, tipe yang ketiga, orang yang mau ngambil peluang dan menjadi bukti. Nah, kitalah orang-orang yang mengambil peluang dan menjadi bukti. Salam GoCron, kita pasti Kron. GoCron. Terima kasih Pak Sugi, semoga menjadi berkat dan pasti menjadi berkat buat kita semua dan amin. Semua teman-teman dimanapun mendoakan agar Pak Sugi sehat dan cepat naik posisi lagi Pak ya. Amin Pak, amin. Baik.